Building boost and go. Wah gila, tarikannya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Ya, beberapa waktu lalu, tepatnya di 2019, kami sudah pernah mereview Mercedes-Benz CLS 350. Ya, tapi waktu itu kebetulan pengetesannya memang sedikit terbatasi. Walaupun memang kami berhasil mengetes dari Jakarta-Bandung hingga Bandung-Jakarta. Kebetulan memang sedang ada event Mercedes-Benz Start Driving, yang artinya kita bersama-sama dengan media lain membawa mobil, dan kebetulan kami kebagian Mercedes-Benz CLS. Jadi kami bisa mengetes efisiensinya, akselerasinya, dan juga rasa berkendaranya. Tapi kali ini kami dipinjamkan oleh Mercedes-Benz Indonesia dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kurang lebih seminggu kami bisa mengetes lebih proper lagi untuk urusan efisiensinya dan juga rasa berkendara, juga dengan akselerasinya dan juga apa plus minusnya dari Mercedes-Benz CLS terbaru ini. So langsung aja kita bahas Mercedes-Benz CLS 350. Oke, bicara sedikit soal CLS 350 ini. Bisa dibilang bahwa CLS 350 ini adalah merupakan basis dari E-Class yang dibuat sedikit lebih sporty. Jadi dia seperti diposisikan antara E-Class dan juga S-Class. Dia di tengah sini. Lawan-lawan dari Mercedes-Benz CLS ini sendiri seperti di BMW dulu waktu masih ada, yaitu adalah BMW 6 Series dan juga Audi A7. Nah, walaupun sekarang memang 6 Series tidak ada lagi, sekarang digantikan dengan 8 Series. Nah, CLS ini sekarang berada di posisi yang agak sedikit lebih menyedihkan dibandingkan dua generasi sebelumnya. CLS dua generasi sebelumnya seperti dibuat secara betul-betul, dibuat secara sungguh-sungguh, dan bahkan selalu memiliki varian AMG yang proper. CLS generasi ini tidak ada lagi AMG yang propernya. Dia sekarang mentok di CLS 53 atau setara dengan AMG GT53 atau AMG GLE 53 yang pernah kami review beberapa waktu lalu. Ya, CLS sekarang berada di posisi yang sedikit kurang menguntungkan. Ya, tapi masih beruntung lah, CLS masih tetap dibuat oleh Mercedes-Benz, tidak seperti 6 Series yang tidak dilanjutkan lagi. Oke, kita sekarang bahas bahasa desain depannya. Kami sudah membuat secara detail bahasa desain depannya dari Mercedes-Benz CLS ini pada beberapa waktu lalu ketika mengikuti event dari Jakarta ke Bandung dan Bandung Jakarta waktu itu. Di sana kami menjelaskan dia sudah menggunakan Predator face yang sangat bagus sekali dan memang sangat stunning sekali. Desainnya itu jauh dari E-Class-nya dan memang membuat CLS ini lebih menyasar ke pasar yang lebih ke arah emotional buyer dibandingkan dengan logical buyer. Karena logical buyer lebih akan memilih E-Class karena lebih bisa dipakai untuk sama keluarga, lebih proper, lebih nyaman. Tapi kalau CLS ini, kalian akan lihat sangat stunning di CLS ini. Lihat saja bagian depannya, luar biasa. Di bagian samping juga berlanjut, bahasa desainnya Mercy itu selalu berlanjut ya. Depan dan samping, bagian tengah, depan, samping itu semua Mercedes-Benz terbaru, semuanya sekarang sangat bagus. Entah kenapa Mercedes-Benz tahu angle yang sangat tepat untuk membuat Mercedes-Benz mereka, mobil-mobil mereka ini terlihat sangat stunning sekali. Kalian bisa lihat stroping roofline-nya, krom-kromannya juga sangat pas, tidak berlebihan, tapi memang jelas membuat mobil ini sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan velgnya yang dari AMG line ini, memang benar-benar membuat mobil ini sangat stunning sekali. Namun sayang memang untuk bagian belakang kami kurang sedikit tertarik, karena memang di bagian belakang dibandingkan dengan CLS sebelumnya, kalau kalian lihat CLS sebelumnya desainnya seperti ini, terlihat seperti lebih macho, memang lebih gagah gitu, lebih terasa lebih ada stance-nya dibandingkan CLS ini. Kalau di CLS terbaru ini malah membuatnya mirip CLA. Jadi
CLA-nya mirip CLS, which is bagus, mengangkat derajat orang yang membeli CLA. Tapi untuk orang yang menggunakan CLS, derajatnya tertarik ke bawah sama orang-orang yang baru membeli CLA. Jadi terasa kurang mendapatkan stance-nya pada bagian belakang. Itu desain flow yang paling kami kurang suka di CLS terbaru ini. Padahal CLS sebelum-sebelumnya itu stance-nya sangat luar biasa, bagus sekali. Sayang sekali di CLS ini yang bagus hanya bagian depan dan juga hingga bagian samping. Belakang kami kurang terlalu suka. Oke, pada bagian mesin kita lihat. Oke, ini dia mesinnya. Kalau kalian ingat, kami pernah mereview E350 waktu itu, dan kami dibilang juga di E350 bahwa ia sebenarnya menggunakan mesin yang spesifikasinya mirip-mirip dengan A35. Yes, mobil ini juga menggunakan mesin yang sama dengan E350 itu. Dia menggunakan mesin 2000 cc dengan turbo dan tenaganya sendiri mencapai 299 horsepower, atau misalnya kalau di PS itu sekitar 304 PS, dan torsinya 400 Nm. Yang artinya kalau kalian perhatikan, ya figurnya mirip sekali dengan AMG A35 yang pernah kami review beberapa waktu lalu. Dia juga sudah disupport dengan EQ Boost, dan dengan EQ Boost ini dia juga bisa menunjang untuk akselerasi yang optimal, efisiensi yang optimal, dan juga ketika menyalakan dan mematikan mobil ini, dan juga untuk idling start stopnya. Jadi mobil ini meskipun memiliki spesifikasi yang cukup bagus dan juga performa yang cukup baik, dia tetap mengedepankan efisiensi dan juga untuk mengedepankan fitur idling start stopnya. Ditambah lagi ia mengalirkan tenaganya ke dua roda di belakang. Oke, pada review kali ini kami tidak akan membahas lebih detail soal fitur-fitur yang ada, juga kelengkapan-kelengkapannya di dalam, karena kami juga sudah pernah membahasnya beberapa waktu lalu. Nah, kali ini kami akan lebih detail soal impresi berkendaranya dengan juga rasa berkendaranya, efisiensinya, dan juga akselerasinya. Karena kalau dulu walaupun kami juga berhasil mengetes dari Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, kini pengetesannya jauh lebih panjang. Kami diberikan mobilnya hingga seminggu. So, bagaimana dengan impresi berkendaranya? Yuk kita kembali rasakan berkendara dari mobil ini. Oke, kenapa kami bilang tadi bahwa mobil ini memiliki mesin yang sama dengan A35? Ya, kami sudah pernah mereview juga A35 berwarna kuning. Pernah juga Laknats juga mereview A35 yang berwarna merah, itu lebih keren lagi warnanya. Karena sejatinya kalau kita lihat nomenklatur 3 angkanya ini 350, tapi dia setara sebenarnya dengan kata-kata nomenklatur 35. Ya. Jadi misalnya kalau di AMG-nya itu memang selalu menggunakan nomenklatur yang hanya 2 digit saja untuk angkanya. Sedangkan kalau di yang versi Mercedes-Benz-nya yang non-AMG, dia biasanya menggunakan 3 nomenklatur untuk angkanya. Nah, dan walaupun memang untuk yang di A35 memang karena dia lebih untuk performance, dan dari AMG dia ditingkatkan sedikit PS-nya jadi 306 PS. Kalau di mobil ini dia mentok di 299 PS. Ya, harusnya bisa dia dimentokkan di 300 horsepower lah ya. Tapi dia memang dibilang 299 horsepower gitu. Nah, bagaimana rasa berkendaranya? Seperti kami pernah bilang dulu, memang dia namanya Mercedes-Benz itu dia pastinya tetap nyaman, tetap enak. Dia dibuat berbelok-belok memang jauh lebih sharp jika dibandingkan dengan E350 yang pernah kami review beberapa waktu lalu. Kalian juga bisa tonton review di sini. Dia menggunakan mesin yang sama juga dengan E350 itu, dan tapi dia memiliki suspensi yang jauh lebih beda. Ini dia sedikit lebih stiff, sudah seperti layaknya Mercedes-Benz yang memang ditujukan untuk yang lebih ke arah sporty. Sedangkan kalau misalnya E350 memang lebih ke arah untuk kenyamanan. Kalau di sini lebih ke arah sporty. Bahkan ya Mercedes-Benz yang zaman dahulu seperti E63 yang pernah kami review juga, kalian bisa nonton di sini. Itu masih memiliki set suspensi yang menurut kami lebih nyaman. Kami lebih prefer Mercedes-Benz yang seperti itu. Dulu tuh Mercedes-Benz masih memiliki ciri khas yang mana dia seperti ngawang gitu ya, magic body control ya mereka bilangnya, yang mana seperti yang ditunjukkan pakai iklannya yang dulu sempat viral. Mercedes-Benz menunjukkan iklannya pakai leher ayam gitu ya, mobilnya kita buat berbelok seperti apapun kita tidak terlalu merasa terguncang gitu ya. Itu ciri khas set suspensi dari Mercedes-Benz pada zaman dulu. Tapi memang ketika zaman sekarang, nah ketika versi yang sportinya seperti ini, baru yang AMG Line saja sudah memang lebih stiff. Tapi memang nih mobil ini terbantu dengan adanya
Dynamic seat, yes. Dynamic seatnya ini ketika kita berbelok ke kiri ya, seat bolster yang pada bagian kanannya ini dia seketika langsung menghempit kita. Dan ketika berlawan arah, misalnya kita berbelok kanan, yang kiri karena badan kita terlempar ke kiri, dia menahan gitu. Jadi kayak dibuat lebih keras gitu. Keren sekali. Ini sedikit memanfaatkan fitur yang ada di Mercedes-Benz CLS ini karena memang dia sudah dilengkapi dengan massage seat untuk yang penumpang bagian depan ini. Massage seatnya ini sendiri memang sudah adanya ada di depan saja. Kalau si S-Class kan justru ada di belakang karena memang diperuntukkan untuk dikendarai bersama personal driver. Sedangkan kalau CLS lebih nikmat untuk dikendarai sendiri. Itu kenapa justru yang ada massage seatnya malah ada yang di dua depan saja. Berbicara soal massage seatnya juga, dia sudah dilengkapi dengan berbagai mode. Dan yang favorit kami adalah hot relaxing either body dan juga shoulder. Karena benar-benar hangat dan juga memijat kita dengan sangat baik. Jadi kita perjalanan jauh dengan mobil ini, kita tidak cepat merasa pegal gitu. Ditambah lagi memang itu juga memanfaatkan lagi satu fitur lagi, yaitu sudah ada heated seat untuk yang penumpang bagian kiri dan juga driver. Jadi pemanfaatan itu semua walaupun memang ini sedikit keras, tapi untuk perjalanan jauh ini sejatinya masih sangat nyaman. Kelengkapan fitur di mobil ini juga ya sama baiknya dengan misalnya E350. Selain tadi ada massage seat yang menambah kenyamanan untuk penumpang di depan dan juga driver di depan, dia juga sudah ada ya Mercedes-Benz Command yang sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Speaking of Apple CarPlay-nya, karena dia masih Command, kami masih sangat appreciate walaupun belum bisa touchscreen, tapi minimal Apple CarPlay-nya sudah fully stretch ke ujung-ujung dari layar dari multimedianya. Kalau di MBUX yang terbaru, di GLE misalnya, even sampai AMG GLE yang sudah pernah kami review pun, itu terpotong bagian kiri dan kanannya. Tapi kalau di sini, karena masih Mercedes Command, dia masih fully stretch. Jadi bagus, jadi terasa besar sekali. Mapnya, navigasi juga terasa besar. Dan bagus banget, dia juga sudah support wireless charging. Jadi ketika kita perjalanan jauh juga, kita tidak terlalu harus memikirkan gadget kita kehabisan baterai karena yang satu bisa di-charge di wireless charging, yang satu bisa charge untuk multimedia. Misalnya kalian memiliki beberapa gadget gitu, misalnya untuk satu untuk kalian, yang satu untuk passenger kalian, bisa. Karena di belakang juga sudah ada 5V untuk USB charging dan juga 12V untuk yang 12V soketnya. Layar speedometernya juga sudah digital cockpit yang kita bisa ganti-ganti, sport, klasik, dan juga progresif. Jadi bagus banget, ya ini sudah standar. Tambah lagi untuk mendengarkan dari layar multimedianya itu, dia juga sudah dilengkapi dengan Burmeister di depan sini. Jadi suaranya luar biasa. Tambah lagi dia juga sudah ada ambient light sebanyak 64 warna dan kombinasinya kita bisa kombinasikan sendiri. Jadi kita bisa mengcustomize baik siang atau malam, kita tetap mendapatkan visual luxury yang luar biasa di mobil ini. Jadi baik depan, belakang kita tetap mendapatkan visual luxury yang sangat luar biasa baik. Namun memang sayang untuk di CLS ini dia hanya dilengkapi dengan sunroof saja, bukan panoramic sunroof seperti di E350. Kalau di CLA yang lebih kecilnya, di generasi Gen CL yang lebih kecil, dia tuh bisa mendapatkan full panoramik yang kesannya lebih besar. Padahal sebenarnya sunroofnya karena sunroofnya sama, di CLA itu karena mobilnya lebih kecil, dia kesannya mendapatkan panoramic sunroof karena sunroofnya lebih sampai ke belakang. Tapi kan di mobil ini karena mobil ini lebih panjang, sunroof ini jadi terasa lebih kekecilan kalau di Mercedes-Benz CLS ini. Tapi overall, mobil ini seperti layaknya mobil-mobil untuk perjalanan jauh atau grand tourer yang mana tetap bisa diandalkan untuk kecepatan tinggi, efisiensi, nyamannya juga ya walaupun yang bukan yang senyaman E-Class tapi masih tetap nyaman ciri khas Mercedes-Benz. Maka dari itu CLS sangat luar biasa. Untuk urusan efisiensi sendiri, kalau dulu kami mendapatkan 9 km per liter ketika rute dalam kotanya, karena memang ketika kami berangkat dari Jakarta-Bandung dan Bandung-Jakarta, rute dalam kotanya memang waktu itu 2019 sedang ramai-ramainya dibangun jalan lintas layang Japek. Jadi waktu itu memang masih belum selesai pembangunannya, jadi rute dalam kotanya jadi sedikit lebih boros.
Nah, kini kami mendapatkan figur yang lebih lama dan jalanan kotanya juga sudah bisa tes jalan lebih proper. Dengan kondisi kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka 10,8 km per liter, which is lebih bagus. Sedangkan untuk rute luar kota, ya tidak berbeda jauh, dia masih bisa mencatatkan angka 18,4 km per liter. Karena memang ketika mobil ini berjalan pada mode Eco, dia sudah ada mode gliding. Jadi ketika di kecepatan tinggi pada saat keluar kota gitu ya, pada mode Eco, kita lepas gas, dia ada gliding mode. Jadi bisa menambah efisiensi lebih baik lagi. Luar biasa. Oke, sekarang kami sudah di backseat dari CLS ini. Seperti tadi kami bilang bahwa mobil ini memang lebih proper untuk dikendarai di depan. Karena memang mobil ini seperti lebih driver oriented dibandingkan dengan si basisnya si E-Class. Si E350 yang pernah kami review waktu itu, dia masih proper lah. Di bawah sendiri memang tidak senikmat CLS ini, tapi di belakang memang jauh lebih nikmat dibandingkan si E350. Tapi walaupun keduanya menggunakan mesin yang sama. Kenapa kami bisa bilang seperti itu? Mobil ini seperti kekurangan fitur-fitur kemewahan dan juga fitur kenyamanan untuk menunjang penumpang bagian belakang. Oke, dia masih tetap dilengkapi Burmeister hingga ke belakang sini, sudah tetap ada ambient light hingga ke belakang sini. Kursi leathernya juga tetap nyaman di sini, suportif, kanan kirinya tetap ada penyangganya, dan juga tetap ada armrest di tengah sini yang sudah ada kantongnya juga. Tapi seperti pengaturan AC, Tri-Zone Climate Control tidak ada di sini. Kita hanya bisa mengandalkan pengaturan AC dari sisi pengemudi saja. Tapi minimal masih bisa dibawa lah sendiri karena dengan adanya legroom yang cukup bagus, cukup baik karena memang mobilnya cukup panjang. Dan tambah lagi kita bisa menambah legroom depan ini dengan hanya meminta dari pengemudi di bagian kanan. Mas, tolong mas bagian ini majuin. Nah, bisa dengan mudah dimajukan karena memang kursi ini bisa dikontrol dari pengemudi, sisi pengemudi untuk memperluas penumpang baris belakang yang bagian kiri ini. Sisanya nothing much, di belakang sini tidak terlalu banyak sistem hiburan, sistem kenyamanan yang menunjang kenyamanan seperti side curtain, rear curtain itu tidak ada seperti E350, tapi minimal ya masih ada hook di sini untuk menaruh coat kita atau jas kita. Ambient light masih hingga belakang sini, Burmeisternya hingga belakang sini masih ada, dan masih ada armrest ini. Untuk suspensi sendiri memang ya tipikal Mercedes-Benz zaman sekarang, dia masih sama, lebih stiff, tapi memang suspensi seperti ini lebih enak untuk dipakai untuk perjalanan yang lebih jauh. Ya, kita lewat speed bumps terasa lebih bumpy dibandingkan dengan even E-Class E63 yang pernah kami review beberapa waktu yang lalu. Ya, bagaimana soal akselerasi? Memang kami waktu itu sudah mengetes juga akselerasi dari CLS ini, namun memang lokasi pengetesannya sedikit berbeda, yaitu di Bandung. Di Bandung memiliki dataran yang lebih tinggi, yang artinya pasti ada perbedaan dengan yang ada di dataran rendah. Dan kebetulan ini ada di X Circuit Pagedangan, yang artinya dia memang aspalnya masih sangat bagus dan sangat proper sekali untuk mengetes akselerasi. Nah, bagaimana dengan CLS ini yang menggunakan mesin A35? Apakah bisa mendapatkan akselerasi yang lebih baik? Langsung aja kita coba. Pertama kita coba dulu rubah ke mode Sport Plus. Kita matikan traction control, semuanya kita matikan ke off. Jegas dan rem, building boost, and go. Wah, gila. Tarikannya 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan sedikit lebih cepat di 5,9 detik. Wow, itu figur yang cukup luar biasa mengingat mobil ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk performa tinggi. Sebenarnya hanya Mercedes-Benz normal. Walaupun memang dia lebih sporty dibandingkan varian E dan S, tapi dia benar-benar tetap memiliki performa yang luar biasa berkat mesinnya yang sejatinya setara dengan di A35. Luar biasa. Oke, bisa disimpulkan Mercedes-Benz CLS ini dengan
rasa fun to drive yang lebih baik dibandingkan rekan-rekan sebasisnya yaitu E350 dan juga desain yang lebih stunning di jalanan menjadi pembeda di jalanan dibandingkan dengan E-Class biasa yang terlihat seperti ya another Mercedes-Benz sedan gitu ya. Kalau melihat CLS ini kalian bentuknya akan lebih stunning. Ditambah lagi dia masih statusnya masih fully CBU yang artinya dia memiliki kualitas yang pasti lebih baik dibandingkan dengan E-Class yang sudah dirakit di Indonesia. Oke, memang dengan desain seperti ini, yang desain yang jujur dibandingkan dengan CLS terdahulu, dia seperti agak turun kasta. Tapi minimal dengan desain seperti ini, kalian masih tetap akan terlihat berbeda di jalanan. Kalian tidak akan dianggap seperti, oh oke, orang kaya biasa, tapi kalian akan terlihat langsung, oh mobil apa nih? Sudah lebih jarang orang yang pakai dan bentuknya juga lebih stunning di mata. Ditambah lagi dengan harganya juga tidak terlalu terpaut jauh dibandingkan dengan E-Class, kalian sudah mendapatkan fitur yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan E-Class seperti dynamic seat-nya, massage seat, dan juga beberapa fitur-fitur lainnya. Di CLS ini dia juga sudah menggunakan mesin yang cukup powerful dan ternyata dia juga masih tetap efisien. E-Class sendiri dihargai di 1,5 off the road dan yang versi coupe-nya yang E300 coupe itu di sekitar di 1,6 off the road. CLS di 1,785 off the road. Ya artinya hanya terpaut sekitar 100 hingga 200 jutaan saja dari versi sedannya. Jadi tidak terlalu jauh tapi kalian sudah mendapatkan mobil yang lebih stunning, lebih terlihat dan stance-nya jauh lebih menarik dilihat dibandingkan dengan E-Class yang jadi basisnya. Oke, sekian review dari kami tentang CLS ini. Ini adalah mobil yang sangat menarik sekali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @CVT Indonesia. Di sana banyak berita otomotif dan juga behind the scenes selama kami syuting. Dan kami sekarang sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Di sana banyak berita otomotif dan juga menjadi platform untuk kalian membeli mobil baru maupun mobil bekas. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.